Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman mendengarkan podcast ini. Mungkin ini selamat datang kami ucapkan untuk pendengar pertama, karena ini episode pertama di podcast Satu Frekuensi, Perkaya Perspektif. Satu frekuensi itu dianalogikan sebagai persatuan antara moderator, pemateri, dan juga pendengar dalam satu frekuensi, yaitu podcast kali ini, dengan upaya untuk saling memperkaya perspektif satu sama lain. Dalam episode pertama ini, kami sangat bersyukur dan berbahagia karena kedatangan Pak Aulia Fuad selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selamat datang Pak Fuad. Sama-sama Mas Sahab. Terima kasih atas perjamuannya ya, menerima perjamuan dari kami DPM. Mungkin sebagai pengantar gitu ya, mungkin Pak Fuad bisa menyampaikan kondisi dari materi yang akan kita bawakan, yaitu PKK Maba. Mungkin dari Pak Fuad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya ini, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sahab, Ketua DPM FEPUB, yang sudah mengundang kita berbincang-bincang dalam podcast ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang program pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Program pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru ini memang sangat menarik untuk didiskusikan. Kenapa? Karena di program ini mahasiswa baru akan diperkenalkan kepada lingkungan yang baru, lingkungan akademik yang baru, karena perguruan tinggi itu berbeda dengan pendidikan sebelumnya, yaitu di tingkat menengah ya, sekolah menengah, sehingga kita perlu memperkenalkan dari awal kepada mahasiswa baru, agar mahasiswa baru lebih cepat untuk beradaptasi dan memahami kondisi dari perguruan tinggi. Banyak hal yang kita nanti akan perkenalkan. Yang pertama tentang sistem pendidikan, kemudian kurikulum, sampai dengan organisasi kemahasiswaan juga nanti akan menjadi topik yang juga penting di dalam PKK Maba ini. Mungkin itu pengantar sekilas. Oke, baik, terima kasih Pak Fuad. Mungkin itu teman-teman pendengar gitu ya, terkait pengantar dari Pak Fuad terkait dari PKK. Nah, mungkin kan zamannya udah berbeda gitu ya Pak ya. Zamannya saat ini mungkin sama zamannya Pak Fuad juga agak berbeda. Nah, mungkin sebagai perbandingan mungkin Pak, kita mau mengenal nih, kalau gambaran di saat Pak Fuad perkuliahan gitu ya, saat mahasiswa baru itu mungkin bentuk pengenalannya itu seperti apa, atau sama kayak kita gitu PKK Maba juga, atau seperti apa? Iya, kurang lebih sama ya dengan PKK Maba di tahun-tahun sebelumnya. Namun ada beberapa hal baru yang kita tonjolkan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Seperti misalkan pada tahun ini misalkan, karena ada program yang baru dari pemerintah, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan MBKM ini kepada mahasiswa baru, sehingga mahasiswa baru mulai dari awal sudah memahami apa itu MBKM dan bagaimana mekanisme untuk melaksanakan MBKM tersebut. Kemudian juga semakin ke sini itu heterogenitas mahasiswa semakin tinggi, sehingga kita juga perlu menyesuaikan materi-materi PKK Maba agar mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia ini menjadi cepat untuk menyatu. Ini penting karena
mahasiswa baru perlu secepat mungkin beradaptasi dalam kaitannya dengan etika akademik, ya. Misalkan saling menghargai, ya, saling menghargai mahasiswa dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, tentunya dengan budaya kebiasaan yang berbeda-beda juga. Nah, ini bisa menjadi fasilitasi bagi mahasiswa baru untuk mahasiswa baru itu bisa semakin cepat untuk memahami, ya, kondisi dari perbedaan karakter budaya mahasiswa dari berbagai daerah itu. Wah, luar biasa sekali gitu ya, gambaran dari Pak Fuad terkait tadi pengantar juga. Mungkin lebih spesifik masuk ke dalam tantangan mungkin Pak, dalam pelaksanaan PKK. Nah, tahun ini Pak, kira-kira mungkin tantangan apa yang bakal terjadi? Contoh mungkin tadi BKM gitu ya Pak, yang hal baru. Kenapa? Iya, tantangan yang kita hadapi khusus di tahun 2022 ini cukup atau lebih kompleks ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, kondisi pandemi. Kita tahu 2-3 angkatan sebelum ini itu mahasiswa secara fully itu melakukan perkuliahan secara daring, sehingga suasananya menjadi berbeda gitu dibanding dengan kalau tempo hari sebelum pandemi begitu ya. Artinya mahasiswa yang sekarang sudah duduk di semester 5 itu kebanyakan perkuliahannya secara daring, sehingga pelaksanaan PKK Maba tahun 2022 yang mayoritas kepanitiaannya itu di angkatan 2019, 2020 ya, 2020, 2021 itu belum pernah merasakan bagaimana PKK Maba secara luring. Itu dari sisi nanti kepanitiaan dari mahasiswa senior. Dari sisi calon mahasiswa atau mahasiswa baru begitu ya. Dari sisi mahasiswa baru juga demikian. Mereka selama kuliah di sekolah menengah itu juga dilakukan secara daring kan begitu. Jadi kita menghadapi tantangan itu, bagaimana kita kemudian men-set up PKK Maba ini yang insya Allah nanti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan diupayakan dengan luring begitu ya, sehingga ini salah satu tantangan tersendiri. Mungkin itu saja kalau yang terkait dengan materi, insya Allah tidak ada hal yang spesifik ya khusus. Itu mungkin bocoran gitu ya dari Pak Fuad bahwa nanti PKK ini akan diupayakan akan luring gitu ya Pak ya, full luring. Nah, untuk ini Pak, kan tadi disebutkan bahwa yang menjadi panitia itu mayoritas dari angkatan 2020. Nah, melihat sekarang kan sedang PKM gitu ya Pak ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu mungkin menjadi kendala juga Pak atau seperti apa? Iya. Insya Allah ya, PKK Maba di Universitas Brawijaya itu akan dimulai tanggal 16 Agustus ya. Jadi kalau kita mengacu ke pedoman yang dikeluarkan oleh Dikti dari Kementerian, pelaksanaan PKK Maba itu bisa dilaksanakan maksimal 6 hari. Nah, dari alokasi waktu yang tersedia, maka PKK Maba yang diselenggarakan oleh universitas, dalam hal ini Universitas Brawijaya, itu sebanyak atau selama 3 hari, yaitu tanggal 16, tanggal 17, dan tanggal 18. Kemudian pelaksanaan PKK Maba di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu berlangsung dari tanggal 19 dan 20. Ada opsi sampai tanggal 21 sebenarnya, tetapi mengingat tanggal 21 itu hari Minggu, tanggal 22 Senin itu sudah mulai perkuliahan, maka kita putuskan untuk PKK Maba di tingkat fakultas itu hanya 2 hari saja, yaitu dari tanggal 19 sampai tanggal 20. Tanggal 21-nya kita beri kesempatan mahasiswa baru untuk istirahat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di hari Seninnya itu tanggal 22 ya. Ya. Itu sebenarnya. Jadi di 2 hari itu nanti kita akan fokuskan ke
materi-materi yang terkait dengan fakultas, muatan fakultas yang terdiri dari muatan umum di fakultas ya, kemudian masuk kepada muatan-muatan yang ada di program studi, departemen dan program studi. Berikutnya juga ada materi atau muatan dari organisasi kemahasiswaan, demikian. Oke. Berbicara mungkin materi gitu ya Pak ya, nggak terlepas juga dari peran fungsi mahasiswa. Nah, menurut pandangan Bapak, kira-kira apa namanya pemberian materi, peran dan fungsi, selain itu juga cara mengimplementasikannya di apa namanya program PKK ini kira-kira seperti apa Pak? Iya. Jadi untuk kepanitiaan kita melibatkan dari semua unsur ya, ada dari unsur pimpinan, kemudian dari dosen, dari tenaga kependidikan dan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa dilibatkan sebagai salah satu komponen kepanitiaan dengan harapan nanti mahasiswa senior ya bisa sejak awal berinteraksi dengan mahasiswa baru. Dan peran dari mahasiswa senior ini itu adalah memberikan transfer knowledge dan pengalaman dari mahasiswa senior kepada juniornya. Berikut juga memberikan arahan-arahan, motivasi dan informasi lain yang sekiranya mahasiswa baru bisa lebih cepat untuk memahami dan beradaptasi dengan kehidupan di kampus. Banyak hal nanti yang bisa dilakukan oleh mahasiswa senior ya, dari sisi tadi transfer knowledge, kemudian kedisiplinan, etika akademis dan lain sebagainya. Itu sangat penting peran dari senior untuk ya semacam menjadi mentor gitu ya kepada mahasiswa baru, agar mahasiswa baru ini bisa berprestasi baik dari sisi akademik maupun dari sisi kemahasiswaan. Dari sisi kemahasiswaan kita tahu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa baru nantinya, mulai dari bidang penalaran, minat bakat, dan lain-lain, kewirausahaan misalkan ya. Dan banyak sekali lomba-lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan itu membutuhkan mentoring dari senior, dari mahasiswa senior, demikian. Nah, sepakat mungkin ya dari apa namanya pendapat dari Pak Fuad terkait segala unsur gitu ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini turut berperan gitu ya Pak ya dalam kegiatan PKK ini. Salah satunya adalah mahasiswa lama. Nah mungkin saat apa ya zamannya Pak Fuad mungkin. Oh iya. Waktu Pak Fuad masih mahasiswa baru gitu atau ya diberikan mentoring dari mahasiswa lama itu kan mungkin kayak saya gitu kan dari 2019 nih udah mahasiswa lama gitu Pak. Mungkin cara-cara yang baik kayak gitu atau ya pemberian transfer knowledge tadi lah yang baik itu seperti apa, perannya seperti apa. Iya. Kalau kita merujuk ke panduan yang dikeluarkan oleh kementerian itu jelas di situ. Cara-cara yang dilakukan harus bermartabat ya. Kemudian harus objektif, terukur, saling menghormati. Tidak boleh ada unsur-unsur yang masuk ke dalam kategori perundungan atau bullying begitu ya. Tetap harus mendidik dan kemudian bisa mengencourage mahasiswa baru untuk berprestasi, itu intinya. Jadi tidak boleh ada aspek atau hal-hal yang masuk ke dalam ranah bullying itu. Itu yang akan kita jaga betul agar suasana akademik itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin sebelum ke penghujung mungkin ya output gitu Pak, output dari pelaksanaan PKK ini sendiri itu Pak gimana? Ya kalau lagi-lagi kalau kita merujuk kepada panduan ya banyak output yang diharapkan bisa kita dapatkan dari program PKK Maba ini. Saya coba
ambil saja dari pedoman ini. Yang pertama, tentunya mahasiswa baru harus memahami ya, kondisi pendidikan tinggi, mulai dari mekanisme perkuliahan, kurikulum, kemudian suasana akademis, begitu ya. Kemudian organisasi kemahasiswaan juga yang bisa diikuti untuk meningkatkan kemampuan soft skill dari mahasiswa, karena mahasiswa itu tidak cukup hanya membekali dirinya dengan hard skill, dengan ilmu yang didapat dari bangku kuliah. Mahasiswa harus mencari kemampuan-kemampuan lain yang berupa soft skill, misalkan berupa kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja sama dalam sebuah tim, kemampuan menghargai, menghormati, kemudian inovasi dan seterusnya. Itu soft skill yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi PKK Maba ini bertujuan salah satunya untuk memperkenalkan sedini mungkin hal-hal tersebut kepada mahasiswa baru. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan, persatuan, toleransi. Itu yang menjadi output juga dari PKK Maba. Nah, kemudian juga terciptanya suasana kekeluargaan, baik antara mahasiswa dengan mahasiswa, dengan senior, dengan dosen, dengan tendik, dan semua sivitas akademika. Kemudian kita mengharapkan terciptanya mahasiswa yang mengedepankan sikap intelektual. Itu juga menjadi output dari PKK Maba yang kita harapkan nantinya. Dan tentunya kita juga mengharapkan mahasiswa baru menjadi mahasiswa yang tangguh dan lincah secara intelektual. Itu beberapa output yang kita harapkan. Oke, mungkin tadi disebut dari banyaknya output gitu ya yang diharapkan dari PKK ini, ada juga terkait dengan soft skill output yang diharapkan, salah satunya adalah dengan memiliki soft skill gitu ya Pak ya. Salah satunya teman-teman juga bisa mendapatkannya di organisasi kemahasiswaan yang dibina langsung oleh Wakil Dekan 3 kita Pak Aulia Fuad. Teman-teman pendengar bisa mengikuti banyak organisasi pilihan yang sesuai minat dan bakat teman-teman. Itu juga sudah disediakan tempat, pendanaan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan gitu ya dirinya jika ingin meningkatkan soft skill yang teman-teman miliki. Nah itu mungkin kan output dari dikti gitu ya Pak ya. Kalau mungkin dari Pak Fuad sendiri gitu, output harapan buat PKK gitu. Ya sama sebenarnya, karena setiap perguruan tinggi harus mengacu kepada pedoman yang disampaikan oleh dikti. Kalau secara spesifik kami mengharapkan agar mahasiswa baru itu berprestasi tidak hanya di bidang akademik, di program studi yang ditempuhnya di perkuliahan, tetapi juga berprestasi di bidang aktivitas kemahasiswaan, seperti misalkan kompetisi dan lomba yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional, yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kemudian kompetisi yang juga dilaksanakan oleh perguruan-perguruan tinggi yang lain. Banyak sekali kompetisi yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, dengan mengikuti kompetisi ini, mahasiswa bisa mengasah soft skill dengan baik ya. Yang pertama itu tadi bekerja sama dalam sebuah tim, kemudian berpikir kreatif, inovatif, dan kemudian mampu untuk bersaing gitu ya. Karena kemampuan bersaing ini sangat penting untuk mahasiswa nanti ketika lulus gitu ya, berkiprah di dunia nyata, itu harus memiliki sifat-sifat ketangguhan untuk bisa bersaing di dunia real begitu. Demikian Mas Sahab. Oke, baik, terima kasih Pak Fuad. Mungkin sebagai perbandingan juga waktu zamannya Pak Fuad gitu ya,
soft skill yang Pak Fuad dapatkan Iya. waktu mahasiswa sampai menjadi Pak Fuad yang sekarang gitu ya, luar biasa. Itu didapatkan dari mana saja, mungkin dari lomba atau Iya. organisasi atau gimana? Ya, ketika saya kuliah zamannya berbeda sekali dengan sekarang gitu ya. Ketika saya kuliah itu di era awal 90, itu tidak banyak lomba-lomba prestasi kemahasiswaan yang diadakan. Kebanyakan soft skill yang kita dapatkan itu dari aktif di dalam organisasi kemahasiswaan. Kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ya, yang terkait dengan akademik dan yang non akademik gitu ya, karena banyak sekali organisasi di kampus yang sesuai dengan minat mahasiswa. Nah, kemampuan yang kita peroleh dulu kalau dibanding sekarang itu terbatas gitu ya. Kalau sekarang jauh lebih beragam, dan organisasi kemahasiswaan yang ada di FEB UB juga sangat beragam gitu sekarang. Jadi sangat terbuka sekali peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skillnya. Ada organisasi yang bercirikan profesi, ada himpunan mahasiswa departemen, ada himpunan mahasiswa departemen ilmu ekonomi, himpunan mahasiswa departemen manajemen, himpunan mahasiswa departemen akuntansi. Demikian juga di program S2 dan S3 ada himpunan mahasiswa departemennya. Kemudian bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan minat bakatnya, misalkan di olahraga, di seni, itu ada juga organisasi kemahasiswaan yang menampung hal tersebut. Kemudian bagi mahasiswa yang senang dengan menulis gitu ya, penalaran, kita punya lingkar studi mahasiswa ekonomi. Kita punya juga CIES ya, Center for Islamic Economic Studies, yang lebih banyak beraktivitas pada bidang penalaran, khususnya pada bidang ekonomi Islam. Kemudian di bidang organisasi itu ada badan eksekutif mahasiswa, kemudian ada Dewan Perwakilan Mahasiswa yang sekarang diketuai oleh Mas Sahab. Kemudian di tingkat universitas juga banyak organisasi yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan minat bakat mahasiswa dalam rangka itu tadi, mengasah dan mengembangkan soft skill. Nah, prestasi-prestasi mahasiswa yang diperoleh selama mengikuti kegiatan kemahasiswaan itu akan direkognisi dalam bentuk SKP ya, dalam bentuk SKP. Dan kemampuan prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa di dalam kegiatan kemahasiswaan ini itu sangat berharga, dan rekod yang nanti diperoleh oleh mahasiswa di SKP itu berisi misalkan kegiatan yang pernah diikuti, kemudian prestasi-prestasi yang pernah diraih selama mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Ini akan dilihat oleh user nantinya, oleh perusahaan-perusahaan yang akan merekrut tenaga kerjanya gitu ya. Jadi banyak sekali, misalkan kita sebut saja misalkan Bank Indonesia misalkan, atau perusahaan-perusahaan swasta yang top lainnya, itu selain mensyaratkan IP yang memenuhi persyaratan mereka, juga melihat aktivitas mahasiswa tersebut selama perkuliahan, apakah ada organisasi kemahasiswaan yang diikutinya, apakah ada prestasi kemahasiswaan yang diperolehnya. Nah, ini menjadi pertimbangan penting juga bagi para lembaga atau perusahaan yang akan merekrut tenaga kerjanya. Dan oleh karena itu saya sangat menyarankan bagi mahasiswa baru agar sedini mungkin mulai semester 1 itu sudah mulai aktif di organisasi kemahasiswaan. Banyak contohnya ya, person-person yang sukses sekarang ini itu berawal dari mahasiswanya sebagai aktivis ya, jadi pengurus di organisasi kemahasiswaan, kemudian banyak prestasi kemahasiswaan yang diperoleh ketika mahasiswa, karena dengan bekal pengetahuan, pengalaman tersebut mereka akan lebih cepat beradaptasi dan memiliki soft skill yang baik untuk menunjang karir dan prestasi mereka di dunia kerja nanti.
Terima kasih Pak Fuad. Tadi banyak sekali gitu ya insight-insight yang keluar dari Pak Fuad. Kalau misalkan teman-teman mau ikut organisasi gitu, itu benefitnya banyak sekali gitu ya. Mungkin sebagai penutup dari banyaknya tantangan yang dihadapi panitia gitu Pak, mungkin harapan untuk panitia seperti apa dan mungkin pesan untuk mahasiswa baru juga Pak. Iya. Untuk panitia ya, karena tadi saya sebutkan mayoritas panitia kan angkatan 2020 dan 2021 yang belum mengalami proses PKK maba secara luring, ini bisa berkolaborasi dengan senior-senior ya. Jadi senior angkatan Mashab angkatan 19 ya, kemudian angkatan 18 barangkali yang masih tersisa gitu, yang bersedia untuk membantu, bisa juga masukkan dalam kepanitiaan, mungkin sebagai steering committee gitu ya, atau bidang lain yang sesuai. Nah kemudian juga bisa juga berdiskusi dengan senior-senior yang mungkin sudah lulus dan bersedia untuk membagikan pengalamannya. Kemudian juga panitia itu harus bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan PKK maba yang luring ini, mungkin dengan banyak membaca regulasi dan juga tadi berkonsultasi ya dengan tidak hanya dari fakultas ekonomi saja, tapi juga mungkin bisa dari senior-senior dari fakultas lain atau bahkan perguruan tinggi lain untuk menambah wawasan gitu. Tetapi tetap nanti pelaksanaannya disesuaikan dengan tema dan topik yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya. Satu lagi tadi apa yang terakhir? Pesan ya. Pesan untuk mahasiswa baru khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Yang pertama, cepatlah beradaptasi dengan sistem pendidikan tinggi khususnya di Universitas Brawijaya. Kemudian tingkatkan terus semangat dan motivasi belajar yang tinggi. Kemudian aktiflah berorganisasi karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari organisasi. Kemudian tentunya sediakan waktu yang cukup ya, cukup banyak untuk studi, untuk belajar, karena di pendidikan tinggi ini mahasiswa itu dituntut untuk mampu belajar secara lebih mandiri dibanding dengan ketika masih di sekolah menengah. Kemudian hati-hati bergaul gitu ya, karena zaman sekarang banyak hal yang bisa menjadi justru batu sandungan ya bagi mahasiswa untuk bisa sukses. Jangan terpengaruh kepada pergaulan yang tidak menunjang pencapaian prestasi akademik dan non akademik. Kemudian juga hindari atau bisa juga kita mewarning diri kita sendiri dan juga kita intinya berhati-hati pada paham-paham yang bisa membelokkan kita dari tujuan kita semula berkuliah untuk meningkatkan kemampuan akademis dan berprestasi itu. Jadi jangan terbawa terpengaruh pada paham-paham radikal misalkan begitu ya. Harus pandai-pandai memilih teman karena teman itu sangat berpengaruh kepada aktivitas mahasiswa. Dan sekarang era digital ya, sumber belajar, bahan ajar itu sangat banyak sekali. Adik-adik bisa mencari banyak sekali sumber dan materi pembelajaran dan manfaatkan teknologi informasi itu sebaik mungkin untuk adik-adik berprestasi. Jadi itu kira-kira ya. Oh ya, perlu juga daya untuk bersosialisasi, memahami antar teman itu menjadi penting karena nanti adik-adik mahasiswa baru akan bergaul dari banyak sekali mahasiswa dari berbagai daerah dengan budaya, dengan kebiasaan yang berbeda. Mungkin ada dari satu daerah mengucapkan sesuatu seperti itu masih oke gitu ya, masih dianggap sopan, masih
polite, tetapi untuk sebagian daerah lain mungkin hal itu tidak sopan. Tetapi inilah perbedaan yang harus kita sama-sama saling pahami. Intinya toleransi itu penting. Demikian mungkin Mas Al. Nah, mungkin itu teman-teman wejangan dari Pak Aulia Fuad, sekaligus mungkin menutup podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Fuad sekali lagi. Mungkin semoga dengan podcast kita episode pertama ini dapat menambah referensi dan juga memperkaya perspektif teman-teman dalam PKK maupun kehidupan kampus gitu ya. Mungkin penutup boleh jargon mungkin Pak. Di podcast ini ada jargonnya gitu Pak. Ya, jargonnya tetap selalu berprestasi. Tetap selalu berprestasi. Oke. 1, 2, 3 gitu ya Pak ya. 1, 2, 3. Tetap berprestasi. Oke, hebat sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Fuad. Sama-sama Mas Ab. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Amin, sama-sama Mas. Terima kasih teman-teman pendengar. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.